Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Vilna. Kali ini kita akan membahas materi hukum Newton. Mungkin Ananda sudah tidak asing lagi ya dengan materi hukum Newton, karena memang sudah pernah dipelajari pada tingkat sebelumnya, yaitu di SMP. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan prinsip hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum pertama Newton ini kita kenal juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman, di mana setiap benda akan berusaha mempertahankan keadaannya jika resultan gaya sama dengan nol. Jadi di sini kita contohkan sebuah gelas yang berisi air, lalu kita hentakkan kertas yang berada di bawahnya dengan cepat, maka benda tidak akan ikut bergerak atau gelas akan mempertahankan keadaannya untuk tetap diam di meja. Baik anak-anak, kali ini kita akan mencoba simulasi hukum pertama Newton dengan menggunakan pet Colorado dengan judul gaya dan gerak dasar. Kita ketahui bunyi hukum pertama Newton adalah jika sigma gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol, maka benda akan mempertahankan keadaan awalnya. Benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Di sini kita lihat ada sebuah keranjang yang berisi penuh beban. Jumlah gaya yang bekerja adalah 0, maka benda ini akan tetap diam. Selanjutnya kita berikan gaya 50 Newton ke kiri dan 50 Newton ke kanan. Kita lihat di sini, walaupun diberi gaya, namun di sini kuncinya jumlah gaya atau sigma F tetap sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Kita tambahkan lagi gaya 50 Newton ke kanan, maka benda akan mulai bergerak dengan kecepatan yang terus bertambah. Sehingga dalam hal ini tim biru yang akan menang karena gayanya 100 Newton ke kiri dan tim merah hanya 50 Newton ke kanan. Selanjutnya kita mencoba awalnya tim biru dan tim merah menarik beban dengan kecepatan yang sama, maka beban tidak bergerak. Saat tim biru memberikan gaya yang lebih besar, beban mulai bergerak ke kiri. Nah, tim merah pun menambah gayanya menjadi 100 ke kanan. Kita lihat di sini mereka akan bergerak dengan kecepatan yang konstan dengan jumlah gaya sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat di sini ya, jumlah gayanya sama, 100 Newton ke kiri dan 100 Newton ke kanan dengan sigma gaya 0. Namun mengapa tim biru yang menang? Ya, kita kembali lagi ke bunyi hukum Newton. Setiap benda akan mempertahankan keadaannya. Jadi keadaan kereta ini saat tim merah menyeimbangkan gayanya sudah dalam keadaan bergerak, sehingga benda akan terus bergerak, namun kecepatannya konstan. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jika dirumuskan, rumus hukum kedua Newton adalah A atau percepatan sama dengan sigma F atau jumlah gaya dibagi dengan massa. Di sini kita punya tiga kondisi benda. Sebuah benda bermassa 5 kg pada kondisi pertama diberi gaya 20 Newton ke kanan dan 25 Newton ke kiri. Maka sigma gayanya adalah 5 Newton dibagi dengan massa 5 Newton, maka benda akan mendapatkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kondisi kedua, tetap benda yang sama 5 kg diberi gaya 35 Newton ke kanan dan 10 Newton ke kiri. Maka benda ini akan mendapatkan gaya 35 dikurang 10 ya, 25 Newton dibagi dengan massanya 5 kg. Jadi percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Kasus ketiga masih benda yang sama, diberi gaya 35 Newton ke kanan dan 35 Newton ke kiri. Berarti sigma gaya yang bekerja adalah 0, sehingga percepatannya adalah 0 ya.
Ya, Bella, kali ini kita akan mencoba simulasi hukum kedua Newton. Yang kita ketahui berbunyi, percepatan sebuah benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi di sini kita punya sebuah peti kayu dengan massa 50 kg. Nanti akan kita berikan perubahan gaya 50 Newton, 100 Newton, dan 150 Newton. Di sini lantai licin atau kondisi tanpa gesekan. Kita akan lihat bagaimana perubahan kecepatan dari peti kayu tersebut. Yang pertama, kita beri gaya 50 Newton. Peti akan bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kita tambahkan gayanya menjadi 100 Newton. Peti akan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kita tambahkan lagi 150 Newton. Percepatan bertambah menjadi 3 meter per sekon kuadrat. Dan saat kecepatannya 40 meter per sekon, orang ini melepaskan peti sehingga jumlah gayanya menjadi 0. Namun di sini kita lihat peti terus bergerak dengan percepatan 0 dan kecepatan konstan. Pada kondisi kali ini bukan lagi hukum 2 Newton yang bekerja, namun hukum pertama Newton, di mana apabila tidak ada gaya yang bekerja, benda akan mempertahankan keadaan awalnya. Jadi peti ini sudah bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon dan dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Pada kondisi kedua, kita tambahkan massa petinya menjadi 2 kali lipat. Massa menjadi 100 kg dan nanti akan kita berikan gaya yang sama dengan kasus pertama tadi. Kita buat lantai tanpa gesekan. Kita perhatikan, kita berikan gaya 50 Newton, maka peti ini akan bergerak lebih lambat dengan percepatan 0,5 meter per sekon. Jadi dibandingkan dengan yang pertama tadi, massanya menjadi 2 kali lipat, ternyata percepatannya menjadi lebih kecil, setengah dari yang pertama. Kita tambahkan gayanya menjadi 100 Newton, percepatan juga bertambah menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Kita tambahkan lagi 150 Newton, percepatan menjadi 1,5 meter per sekon kuadrat. Kecepatan terus bertambah dan saat mencapai kecepatan 40 meter per sekon, peti akan dilepaskan. Nah, sehingga jumlah gayanya juga sama dengan 0 dan percepatannya 0. Jadi kondisi ini kembali lagi berlaku hukum pertama Newton. Benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum ketiga Newton berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya benda yang diterima dari benda pertama, namun berlawanan arah. Rumus hukum ketiga Newton bisa ditulis sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Contohnya adalah pada paku yang dipukul oleh palu. Jadi palu memberikan gaya pada paku dan paku pun memberikan gaya kepada palu. Yang kedua itu adalah seorang yang menggunakan sepatu roda, dia mendorong sebuah tembok memberikan gaya aksi. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang inilah yang akan terdorong ke belakang. Di hal ini disimpulkan bahwa ternyata dia mendorong dengan gaya aksi, tembok memberikan gaya yang berlawanan arah atau disebut dengan gaya reaksi yang membuat orang ini malah bergerak. Berikut ini adalah salah satu contoh gaya aksi reaksi. Bila kita meletakkan bola pada sebuah meja, bola akan memberikan gaya berat ke bawah kepada meja dan meja akan melawan dengan gaya yang sama besar yang arahnya ke atas. Dalam hal ini, besar kedua gaya adalah sama, bekerja pada satu garis lurus, gaya berat menjadi gaya aksi dan gaya normal yang dikerjakan meja menjadi gaya reaksi. Contoh kedua, katak mendorong air ke belakang dan air akan mendorong katak hingga bisa melaju ke depan. Begitu juga burung akan mendorong udara ke bawah, maka udara akan mendorong burung terbang ke atas. Contoh keempat, yaitu saat menembakkan senapan, maka peluru akan bergerak dengan percepatan peluru dan senapan akan terdorong ke belakang. Nah, namun kita ketahui ternyata percepatan peluru jauh lebih besar dari percepatan senapan, padahal gayanya sama namun berlawanan arah. Kenapa bisa demikian? Kuncinya di sini adalah hukum kedua Newton. Walaupun gayanya sama, namun massa peluru dan massa senapan itu berbeda. Massa senapan jauh lebih besar dari massa peluru. Contoh kelima,
seorang yang melompat dari sampan. Dia memberikan gaya ke belakang pada sampan dan sampan mendorong tubuh orang ini ke depan. Demikianlah beberapa penerapan hukum Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita analogikan dalam kehidupan, hukum pertama Newton, benda akan mempertahankan keadaan diamnya. Maka kalau kita seandainya tidak punya semangat atau merasa malas, kalau kita tidak berusaha, ya biasanya kita akan semakin malas terus. Sedangkan kita lihat orang yang sudah bergerak atau biasa aktif, biasa waktunya produktif, maka dia akan selalu produktif. Ini identik dengan hukum pertama Newton. Hukum kedua Newton, ternyata untuk membuat perubahan pada diri kita perlu sebuah yang namanya percepatan. Begitu juga dalam hidup kita, untuk membuat perubahan yang lebih baik, kita perlu adanya motivasi, adanya usaha dalam diri kita, dan adanya semangat agar kita bisa mengalami perubahan yang lebih baik. Dan hukum ketiga Newton, hukum aksi reaksi, dapat kita analogikan, siapa yang berbuat, dia yang akan menerima hasilnya. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Jadi jika Anda rajin dalam belajar sekarang, selalu berbuat kebaikan, maka hasil yang baiklah yang akan Anda terima. Sebaliknya, bila sekarang Anda malas-malasan, malas membuat tugas, malas belajar, maka yang akan diterima pun adalah sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Jadi apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan kita lanjutkan dengan latihan dan pembahasan soal yang ada di slide. Jumpa.